Great for the Indonesian football because then more people would join the train in the future for football. Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022 setelah disingkirkan Timnas Vietnam di babak semifinal. Pertanyaannya, apakah nasib Shin Tae-yong atau STY sebagai pelatih juga akan berakhir? Hal ini tentu patut untuk dipertanyakan, mengingat PSSI biasanya akan mendepak pelatih yang tidak berhasil membawa skuad Garuda naik podium. Dan bukan cuma STY aja loh, beberapa nama pelatih juga pernah dipecat PSSI karena dinilai tidak dapat memenuhi target. Lantas, siapa sajakah mereka? Dan benarkah STY didepak dari kursi jabatannya? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 pelatih hebat Timnas Indonesia yang dipecat PSSI. Ivan Kolev. Pemilik nama lengkap Ivan Penkov Kolev ini pernah dipercaya menangani Timnas Indonesia pada tahun 2002, 2004, dan terakhir 2007. Di tahun terakhirnya, Kolev harus menerima kenyataan bahwa ia tidak lagi menjadi pelatih Timnas karena dipecat. Pemecatan Kolev oleh PSSI ini pun rupanya sudah menjadi bagian dari kontrak kerja sama mereka. Hal ini pun disampaikan oleh Rahim Sukasa, Ketua Badan Tim Nasional kala itu. Sebetulnya tidak ada yang mendadak, sebab sesuai kesepakatan dalam kontrak, Kolev akan dipecat jika gagal membawa Timnas U23 masuk babak final SEA Games 2007 Thailand. Ucap Rahim dikutip dari okezone.com. Pasca dipecat PSSI, Kolev sempat melatih di Persija sebelum akhirnya kembali ke klub masa kecilnya, Lokomotiv Sofia, untuk melatih. Peter Witt. Peter Witt merupakan pelatih asal Inggris yang pernah menangani Timnas Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2008. Berdasarkan jejak kepelatihannya, Peter sempat menghadirkan perubahan signifikan bagi skuad Garuda pada tahun 2004. Namun seperti halnya roda kehidupan yang kadang di atas dan di bawah, kiprah Peter ketika menangani Timnas tidaklah selalu berjalan gemilang. Bermula dari kegagalan Timnas lolos babak fase grup Piala AFF 2007 dengan catatan penuh nestapa. Akhirnya pada tahun yang sama, Peter diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih. Lama tak terdengar kabarnya, kini Peter tidak lagi berkecimpung di dunia sepak bola. Peter sudah pulang ke kampung halamannya di Inggris untuk menikmati hari tuanya. Alfred Riedel. Alfred Riedel adalah pelatih Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010, 2014, dan 2016. Prestasi terbaik beliau adalah mengantar Timnas Indonesia menduduki posisi runner-up di 2010 dan 2016. Di sisi lain, Alfred juga memiliki kenangan yang kurang mengenakan selama ia menjabat sebagai pelatih Timnas. Tepatnya pada tahun 2014 dan 2016. Alfred didepak sebagai pelatih Timnas lantaran gagal membawa anak-anaknya menjuarai Piala AFF. Meski tidak pernah sekalipun mengantar tim Merah Putih menjadi juara, Alfred tetap dikenang sebagai pelatih yang pernah membuat penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF begitu menyedot perhatian. Wim Richbergen. Wim Richbergen dipercaya menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Juli 2011. Kala itu, pria asal Belanda ini ditunjuk sebagai pengganti Alfred Riedel yang dipecat oleh PSSI. Sayangnya, karir Richbergen di Timnas Indonesia hanya berlangsung singkat, yakni 6 bulan saja. Pasalnya, Timnas di bawah asuhan Richbergen gagal total. Rentetan hasil minor yang diraih Timnas Indonesia ini pun menimbulkan suara sumbang terhadap Richbergen di dunia maya. PSSI akhirnya mengambil keputusan untuk memecat Richbergen pada Januari 2012. Setelah dipecat PSSI, Wim Richbergen sempat melatih di Persibo hingga akhirnya hilang tanpa jejak. Jackson Thiago. Bagi pecinta sepak bola tanah air, nama Jackson Ferreira Thiago pasti sudah tidak asing lagi kan? Pria asal Brasil ini pernah didapuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia pada tahun 2013.
Kala itu Jackson diberikan kesempatan untuk mendampingi timnas Indonesia berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia 2015. Sayangnya di bawah asuhan Jackson, skuad Garuda gagal berlaga di Piala Asia 2015. Alhasil Jackson terpaksa harus lengser dari kursi jabatannya sebagai pelatih. Setelah dipecat PSSI, Jackson sempat menjadi pelatih di Persipura Jayapura dan Persis Solo. Luis Manuel Blanco. Luis Manuel Blanco merupakan pelatih asal Argentina yang menjadi korban dualisme PSSI. Kala itu Blanco ditunjuk menjadi pelatih timnas senior dan U23 pada Februari 2013. Namun setelah ditunjuk sebagai pelatih, sejumlah anggota komite eksekutif PSSI justru mengaku tidak mengetahui penunjukan Blanco menjadi pelatih timnas Indonesia. Alhasil PSSI meralat kontraknya dengan Blanco. Tidak sampai sebulan, ia pun dipecat oleh PSSI. Mirisnya lagi, Blanco bahkan belum mendapatkan kesempatan melatih skuad Garuda di pertandingan resmi. Karena kejadian ini, Blanco menyebutkan bahwa melatih di Indonesia adalah pengalaman terburuk dalam karirnya. Peter Hoekstra. Pengalaman kurang mengenakan saat melatih timnas Indonesia ternyata juga pernah dirasakan oleh Peter Hoekstra. Berdasarkan rekam jejaknya, pada 7 Mei 2015, Hoekstra secara mengejutkan ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun seperti kata peribahasa, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada 30 Mei 2015, PSSI diberi sanksi oleh FIFA untuk melarang semua kegiatan sepak bola domestik dan internasional. Sejak ditunjuk menjadi pelatih hingga sanksi FIFA, maka Hoekstra hanya bekerja selama 1 bulan. Luis Milla. Ex-pemain Barcelona dan Real Madrid ini sempat membuat publik terkejut karena ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada Januari 2017. Kedatangan Luis Milla ini pun berhasil membuat permainan timnas Indonesia semakin cantik di lapangan hingga membuat fans gembira. Sayang, permainan cantik ini tidak dibarengi dengan prestasi, sehingga PSSI memutuskan untuk mencopot Milla dari jabatannya sebagai pelatih. Tak lagi menjadi pelatih timnas, kini Luis Milla telah menakodai klub Liga 1 asal Bandung, yakni Persib Bandung. Simon McManamy. Pelatih asal Skotlandia ini ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2018. Saat itu, Simon McManamy menerima kontrak berdurasi 2 tahun dari PSSI hingga akhir tahun 2020. Dalam kontrak tersebut, Simon ditugaskan untuk menukangi skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala AFF 2020. Sayangnya, perjalanan Simon tak semudah yang ia bayangkan. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia panen kekalahan. Cemoohan pun mulai dilancarkan publik kepada Simon atas rentetan hasil buruk itu. Seolah mengabulkan permintaan publik, Simon akhirnya dipecat oleh PSSI. Usai dipecat, sang juru taktik kini memilih bergabung dengan tim papan atas Kamboja, Vishaka FC. Shin Tae-yong. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia yang sekarang kini menjadi tanda tanya. Kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2022 membuat Shin Tae-yong mendapat desakan untuk mundur dari sejumlah pihak, termasuk diantaranya anggota komite eksekutif PSSI. Di tengah kabar pemecatan Shin Tae-yong yang menyeruak di publik, PSSI memastikan pelatih asal Korea Selatan ini masih tetap menakodai timnas Indonesia hingga kontraknya berakhir pada Desember 2023 mendatang. Semoga di tahun ini Coach STY bisa membawa skuad Garuda naik podium ya. Amin. So, kira-kira apa nih yang kalian ingat dari ke-10 pelatih tadi? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.